Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manajerian, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu sebuah tamu yang sangat istimewa sekali untuk mengisi episode pertama PD, yaitu podcast dakwah. Siapa lagi kalau bukan Viral Tahiyah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan gue. Tepuk tangan. Sangat banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi kalau sebelum kita membahas soal lebih lanjut tentang siapa Viral Tahiyah. Nah, kita kenal udah berapa lama ya? Dari MTS gak sih? MTS. Wah, 2013-14an. Lama banget lumayan. Dulu kita emang satu yayasan. Dan sekarang kebetulan kita ketemu lagi di kampus gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, perlu ketahui kalau dulunya Viral ini juga pernah di sekolah di salah satu sekolahan di Sarang Rembang, yaitu namanya MTS dan MA Al-Anwar. Ya, bukan cuma itu, tapi doi juga mondok santri. Berapa tahun dulu mondok? Alhamdulillah 3 tahun MTS, 3 tahun Alia, jadi 6 tahun. 6 tahun. Seperti kebanyakan pertanyaan-pertanyaan formal lainnya, meskipun kita udah kenal lama. Formalitas ya? Formalitas banget. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk nungguin tanggal wisuda sih. Oh, udah skripsi ya? Ya, sudah selesai alhamdulillah. Yudisium kapan? Yudisium insya Allah bulan depan. Bulan depan. Terus soal kesibukan, tadi kesibukannya menunggu gitu. Dan apa namanya? Sebelumnya kan kita udah punya rencana buat podcast kayak gini ya. Dari jauh-jauh hari kemarin, cuman nggak jadi, baru terrealisasi sekarang. Karena kan kunci lab tidak ada. Saya lupa kunci labnya, baru sekarang gitu. Minggu lalu. Terus sekarang alhamdulillah udah bisa. Nah, setelah tanya kabar, zaman sekolah dulu. Zaman sekolah pernah ikut organisasi nggak? Oke. Kalau zaman sekolah itu aktifnya aku MTS. Alhamdulillah ikut OSIS gitu. Jadi lumayan aktif lah. Tapi semenjak masuk aliyah itu kayak apa ya, udah pasif gitu loh. Jadi OSIS nggak ikut, terus kegiatan UKM lainnya pun nggak ikut. Jadi yaudah pure santri dan siswa. Seperti orang pertama kenal, tahun kapan tuh? Tahun kapan MTS? MTS? Ikut OSIS. OSIS. Kita se-OSIS nggak sih? Kita pernah kenal aja. Kenal. Tahun berapa ya, Bin? Angkat berapa ya? 13, 14. 14-an. 14 atau 15-an gitu ya. Terus setelah itu MA di MA Al-Anwar. Iya. Cuma saya kan cuma bertahan 1 tahun di sana. Kan Anda kan udah lulus. Angkatan corona kan? Iya, betul. Sudah mempersiapkan segala macam ujian, ternyata libur. Tapi gak apa itu kayak. Nah, setelah lulus dari Sarang, akhirnya menuju ke kampus IAINU. Betul. Tapi sebelum ke kampus IAINU ada sebuah opsi lain enggak sih? Ya kebetulan dulu tuh pengennya ada satu kampus, masuk satu kampus. Terus 1 kali tes ternyata gagal. Di mana tuh? Winsa Surabaya. Iya, pengennya di situ. Terus akhirnya ya udah nggak lolos, akhirnya nggak pengen di kampus lain gitu loh. Jadi ya udahlah, nggak diterima di Winsa, akhirnya ya udah pilih kampus di dekat rumah, yaitu ya IAIN. Dan kebetulan kumpul sama teman-teman lagi di pondok. Nah, siapa sih yang di pondok? Yang dari pondok ada? Kalau dari pondok ada Ifada, Anggi, Mbak Inayah. Jadi 4. Sekarang jadi se-circle lagi. Yang dulunya awal satu pondok ternyata tiba-tiba ketemu lagi. Datang bersadari. Betul. Ospek apa kabar dulu? Apa? Ospek apa kabar dulu? Ospek. PBHK. PBHK ya?
Kebetulan masih ini enggak nerapin ospek-ospek tahun 2017? Enggak. Wah, kok saya telat? Enggak. Kalau angkatan macam telat. Kalau angkatanku kan sebetulnya ospeknya itu pas waktu zaman COVID. Jadi oh iya, bener. Tertutup banget kan, nggak ada kegiatan gitu. Jadi tapi daftarku di sini itu kan lambat, maksudnya paling akhir. Jadi nggak ikut PBAK tahunnya angkatanku itu. 2020. Itu nggak ikut. Jadi aku ikut di tahun depannya. 2021. Iya gitu ceritanya. Adik-adik. Itu apa itu? Nah, di ospek waktu aku ospek itu tahun itu seru, udah banyak kegiatan terus soalnya kan sudah selesai ya masa COVID. Kenapa manajemen dakwah? Oke. Ini pribadi banget ya. Kenapa gitu? Kok tiba-tiba pilih manajemen dakwah gitu? Kan ada di IAIN kan ada fakultas tarbiyah, fakultas apa namanya? Syariah. Nah, FEBI, fakultas berhubungan bisnis itu. Iya. Ada juga fakultas dakwah. Kenapa MD? Kenapa MD? Pada tahun itu loh, 2020. Kenapa MD? Pada tahun itu ya, belum memikirkan terlalu jauh. Ini pribadi sih, maksudnya kayak awalnya itu mandang tarbiyah itu kayak udah bosen karena dulunya aku SD itu ya berbasis Islam gitu, SD lalu MTS SMA. Kamu juga tahu ya, Alvin juga tahu pelajarannya itu agama real kan ya, udah keseluruhan agama. Terus aku mikir kayak kok bosen ya kalau semisal 6 tahun 6 tahun SD dan SMP 12 tahun, hampir 12 tahun itu pelajarannya kok itu aja, paling akhlak, SKI dan lain sebagainya itu ya. Jadi enggak lah, kayaknya basic ngajar juga aku enggak punya gitu loh. Jadi kayak enggak minat aja di situ. Terus ada juga fakultas syariah hukum. Syariah hukum. Kayak mikir males lah ribet undang-undang. Mikir undang-undang. Ngapalin undang-undang. Padahal kita mau udah kayak gitu. Terus punya sistem gitu. Males lah gitu. Ya udah, terus akhirnya kan ada lagi FEBI ya, bisnis ekonomi. Ekonomi. Sialnya aku tuh nggak begitu suka sama yang namanya angka. Perhitungan apalagi menghitung. Ya, tematik kayak gitu. Nggak begitu suka. Jadi jangan ambillah ini kuliah 4 tahun, jadi aku nggak mau kalau semisal aku nggak bisa gitu loh. Dari terus sekian banyak masalah MTS, sekolah udah banyak perhitungan matematika. Gitu. Akhirnya ada MD. Nah, manajemen dakwah ini kok seru kelihatannya dari minim searching lah. Searching, ternyata prospek kerjanya sekian, terus nanti saya akan belajar apa gitu. Kok ini masuk ya, kayaknya santai gitu. Jadi oke lah MD. Tapi kembali lagi itu objektif ya. Objektif. Mungkin beberapa teman-teman di rumah atau yang nonton kayak gini punya sudut pandang lain dalam memilih prodi. Ada juga beberapa orang-orang yang kalau udah lulus memilih sesuai kebutuhan prodinya. Ada juga yang memilih sesuai passion kayak gitu, keahlian kayak gimana. Terus kalau ada beberapa teman-teman kita itu kayak ini memilih jurusan atau prodi yang sesuai dengan jurusan sekolah sebelumnya. Gitu. Contohnya SMA jurusan keagamaan. Ya, pasti kuliah jurusan tarbiyah kayak gitu. Kadang-kadang bukan mayoritas kan. Kembali lagi ke objektivitas masing-masing. Nah, selama di kampus kan dulu kan pas di sekolah udah pernah ikut organisasi OSIS. Pramuka ikut juga? Enggak. Oh iya, pondok ya? Iya, enggak boleh. Enggak boleh ikut. Kampus ikut organisasi apa aja tuh? Kalau kampus ikut HIMA, Himpunan Mahasiswa. UKM-nya ikut UKM jurnalis. LPM. Lembaga Pers Mahasiswa. Itu mahasiswa. Nah, kan pada tahun 2020 kan setahu saya kan ini manajemen dakwah baru saja terlahirkan. Wah, terlahirkan. Angkatan pertama gitu. Ya kan memang belum ada tuh
sebelumnya kan emang belum ada kayak senior hima kayak belum ada. Berarti kan emang bener-bener menciptakan, bukan menciptakan sih kayak nggak sopan, lebih ke perintis ya, perintisnya. Jadi awal mula hima manajemen dakwah pada tahun 2020 itu. Dan tapi 2021 nggak sih? Itunya, maksudnya himanya 2021 baru ada. 21. Langsung ketua pertama itu ada Mbak Inayah. Tadi teman dari Sarang itu juga, itu ketua pertama. Sepondok. Jadi saya lupa loh. Jadi jebolan Sarang. Mantap banget. Terus setelah Mbak Inayah 1 tahun terus diteruskan. Ya kebetulan ketika periode Mbak Inayah saya menjadi wakil. Ingat wakil. Jadi apa ya? Kan sempat alihnya vakum ya, vakum dari dunia organisasi. 3 tahun vakum, akhirnya kayak pengen munculin lagi gitu loh, spiritnya itu pengen muncul. Jangan nih kayak gini itu. Betul. Terus yaudah niatin benar-benar jangan sampai menjadi mahasiswa kupu-kupu saja gitu, yang cuma pulang pergi kampus gitu. Jadi ya alhamdulillah masuk di hima. Tapi nggak berefek banget gak? Sangat berefek. Contoh nih. Sangat berefek. Jadi buat teman-teman semuanya, entah itu yang sudah berkuliah ataupun maba, seenggaknya kalian punya ikuti satu atau 2 organisasi gitu. Karena mau nggak mau itu bakal berefek buat kalian, selain menambah relasi juga menambah bagaimana cara kita membuat sebuah teori itu ke depannya gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang di luar sana kayak masih beranggapan kalau kuliah itu emang susah atau gimana. Tapi kan sebagai seorang dulunya santri, dulunya pernah mondok, yang mana ya tau lah sekolah kita kayak gimana gitu, nggak pernah bikin makalah, nggak pernah bikin PPT, nggak pernah menjerit apa gimana. Nah, tiba-tiba masuk kuliah, mendadak langsung disuruh bikin PPT, bikin makalah, kaget ya? Struggle banget ya, struggle banget itu. Ada juga teman-teman saya dulu, teman saya yang kan saya kuliah di sini baru 2023. Satu kelas itu ada salah satu mahasiswa di kelas itu emang baru pertama kali kuliah gitu. Bikin makalah emang kayak lembaran gitu, tulisan makalah isinya teori semua, teori materi semuanya gitu. Ya itu salah satu kelemahan kita. Tapi dulu gimana untuk menanggulangi masalah tersebut? Jadi dulu itu apa ya? Kan memang kita harus belajar itu ya tentang makalah, artikel, jurnal yang di Alia itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi itu proses sih menurutku. Kalau semisal jadi mahasiswa itu nggak kok kita harus bisa sendiri, kita harus mandiri gitu. Bukan kok kampus selalu memberikan ilmu-ilmu seperti kayak gimana caranya gimana caranya menemukan gimana caranya buat makalah gitu. Betul. Gimana caranya membuat artikel, enggak. Menjadi mahasiswa itu harus kita sendiri gitu yang belajar gitu. Zaman sekolah kalau ada PR mah, kamu udah dapat PR kamu udah kerjain belum? Kalau belum kerjain dong, gitu. Gitu. Zaman kuliah tidak dibiarkan. Tiba-tiba dapat musik balik. Tapi banyak efeknya itu banyak. Salah satunya dulu itu